Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Incase Informatika Podcast. Perkenalkan, nama saya Rida Sarli Fadila. Saya di sini sebagai moderator. Kali ini yang membawakan tema tentang rahasia emas bagi pemburu ilmu yang akan dibawakan oleh pemateri kita, yaitu Abang Faisal Iksanuddin. Beri tepuk tangan dulu teman-teman. Gimana Bang Faisal kabarnya nih? Alhamdulillah baik, dari segi fisik dan segi mental baik. Alhamdulillah. Rida gimana kabarnya? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah senang terus ya. Ya. Di semester berapa kali ini nih Bang? Sekarang saya di semester 8, Rida. Sekarang kesibukannya apa aja nih Bang? Boleh tahu? Kalau kesibukan ya paling bolak-balik ke kampus, nyari jurnal, bikin skripsi, ya gitu-gitu aja sih. Emang kemarin di mana nih Bang? Bolak-balik kampus mulu PP, emang gak capek nih Bang? Ya capek mah enggak, kalau dinikmati mah pasti capeknya hilang kok. Yang penting kegiatan apapun harus kita cintai ya. Tujuan tema kali ini rahasia emas bagi pemburu ilmu. Ya, karena berada di lingkungan pendidikan sebagai mahasiswa atau mahasiswi. Langsung aja kali Bang ya kalau itu. Ya boleh silakan. Jadi gimana nih Bang cara menuntut ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah untuk teman-teman mahasiswa nih teman. Maksudnya bedanya gitu? Iya. Bedanya fardu ain dan fardu kifayah? Iya. Oke, kita harus tahu dulu nih, fardu itu bersih, artinya fardu itu adalah kewajiban teman-teman gitu. Jadi kita bedain apa itu fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain itu adalah kewajiban yang dibebankan oleh setiap individu gitu. Kalau misalkan fardu kifayah itu kewajiban yang dibebankan oleh satu orang, akan tetapi kewajiban orang lain sudah gugur. Dalam artian satu orang ini sudah mengemban kewajiban, tetapi sudah menjadi perwakilan dari suatu perkumpulan seperti itu. Oke, dari teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak nih? Ya, Oke, mungkin ada nih Bang ya, ada lagi pertanyaan mungkin ya. Cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah gimana Bang? oke, yang pertama-tama teman-teman yang harus dilakukan adalah pastinya berdoa dulu ya. Gimana caranya agar ilmu itu bermanfaat? Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu itu bermanfaat, dan juga agar diberi pemahaman yang baik gitu kan. Terus juga agar menjadi berkah. Dan juga teman-teman kalau perlu diingat, menuntut ilmu itu jangan terlalu mengejar orientasi hasil, akan tetapi orientasi teman-teman adalah proses seperti itu. Jadi teman-teman jangan terlalu mengejar hasil. Kalau misalkan teman-teman mau mengejar hasil, teman-teman akan melakukan apapun, mau halal mau haram, karena tujuannya adalah hasil gitu. Kalau teman-teman maunya diambil dari prosesnya, maka insya Allah hasil juga tidak akan mengkhianati seperti itu. Karena Allah itu kan menilai hambanya dari prosesnya kan, bukan hasilnya kan, begitu. Jadi teman-teman yang nilainya masih dirasa kurang atau IPK-nya di bawah 3 atau di bawah 2, jangan kecewa. Jadi teman-teman coba usahakan agar effortnya ditambah lagi. Barangkali IPK yang teman-teman dapat itu kurang effortnya begitu. Jangan-jangan Kurang semangat kali ya. iya Bang? betul, harus semangat juga gitu kan. Karena kalau kata Buya Hamka, tugas kita bukanlah untuk berhasil, akan tetapi tugas kita adalah berjuang. Karena dari berjuang itulah kita akan punya kesempatan untuk mendapatkan keberhasilan seperti itu. Oke, teman-teman. Terus gimana Bang kelebihan seseorang yang berilmu di dunia dan di akhirat gimana tuh Bang? Oke, kalau orang yang berilmu, kelebihannya dia itu mengetahui tujuannya, dia mau mengetahui goalsnya. Ini apa tadi pertanyaannya? Kelebihan orang yang berilmu di dunia dan akhirat ya. Oke, ketika dia memiliki goal, dia tahu jalannya. Orang yang berilmu itu punya GPS untuk menuju ke tujuannya gitu. Ke arah mana gitu ya? Iya betul, dia tahu arahnya kemana. Misalkan Rida rumahnya di mana? Di Sukapura nih Bang, Jakarta Barat. Sukapura, lewatnya mana? Lewatnya Kelapa Gading, Priuk. Kelapa Gading, Priuk. Nah, kalau misalkan Rida
nggak tahu ilmunya, bagaimana cara mencapai ke tujuannya, bagaimana caranya Rida sampai ke rumah Rida, mungkin oke lah berpikiran ikhtiar aja nggak apa-apa, tapi kita nggak tahu ilmunya. Mungkin bisa lewat Tugu Tani, belok ke kiri, terus belok lagi ke Tanah Abang, belok lagi ke kanan, muter-muter, ya pada akhirnya sampai ke rumahnya Rida, tapi kan gak efisien kan? Ya, jadi jauh. Iya, jadi kejauhan. Jadi kayak berbelok-belok dulu. Betul, jadi nggak tahu arah. Sama kalau kita mau menuju ke surga, kita juga harus tahu jalannya begitu. Man salaka thariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu ila jannah. Siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Begitu. Jadi kalau kita mau menuntut ilmu, insya Allah Allah akan mudahkan jalan kita ke surga. Itu Rida. Terus ada lagi nih Bang dari teman-teman mau nanya, katanya apa sih yang dimaksud orang yang diberikan ilmu lebih utama daripada orang ahli ibadah gitu? Oke, keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah itu sudah tercantum dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9 ya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentu berbeda teman-teman. Dari derajat ataupun kedudukan itu berbeda. Dan dari sisi amal juga berbeda. Orang yang berilmu itu akan lebih takut dibandingkan orang yang beribadah. Karena ibadah itu juga kan sesuai dengan niatnya. Kalau misalkan kita nggak tahu ilmunya, maka kita nggak tahu apa yang harus kita niatkan. Sia-sia. Iya, sia-sia kadang. Apa? Kayak hidup tapi nggak sholat. Iya, nggak betul. beramal. Kadang kita sholat tapi nggak tahu Nggak fokus ilmunya. juga ya. Iya, karena kan Rasulullah juga maunya kita beribadah sesuai dengan tuntunannya begitu kan. Kalau nggak sesuai dengan tuntunannya, apakah ibadah kita diterima? Enggak. Gitu. Lanjut kali ya teman-teman. Jadi sejak kapan dan sampai kapan seorang muslim diperintahkan untuk menuntut ilmu Bang? Seorang muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu sampai dia mati. Jadi jangan sampai teman-teman berhenti untuk menuntut ilmu sampai teman-teman dikubur di liang kubur. Jadi yang lah. Iya, di liang lahat, benar. Nah, bahkan kalau teman-teman lihat ya, yang namanya menuntut ilmu nggak ada yang namanya kata pensiun, yang nggak ada yang namanya kata-kata berhenti untuk capek ya. Karena orang-orang tua pun juga harus belajar gitu. Kita lihat ulama-ulama yang tua, kita lihat dosen-dosen kita yang udah tua, walaupun mereka sudah berumur, mereka tetap belajar begitu. Karena yang namanya ilmu ya wajib, utlubul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Terus apa Bang hubungan antara ilmu dan adab? Oke, gini, kalau misalkan kita nggak punya adab, Berilmu tapi nggak beradab, iya, percuma. Gimana caranya kita memuliakan ilmu kalau kita nggak punya adab seperti itu? Bagaimana caranya kita nggak punya kalau misalkan kita nggak memuliakan ilmu, gimana caranya ilmu itu masuk ke diri kita gitu? Karena kan seenggaknya kita harus menghargai ilmu dan siapa yang memberikan ilmu gitu kan? Iya, kalau misalkan kita nggak mencintai ilmu itu, mana bisa ilmu itu masuk ke kepala kita gitu. Apalagi kalau ilmu agama itu nggak sekadar masuk ke kepala aja, tapi juga harus masuk ke hati gitu. Jadi percuma sih. Iya, terus misalkan begini, kita tahu hukum ini haram, tapi kita tetap ngejalaninnya. Itu berarti ilmunya kita baru masuk ke kepala, belum masuk ke hati. Makanya namanya ilmu agama itu harus masuk ke kepala, juga masuk ke hati juga gitu. Mengapa para ulama mendahulukan mempelajari adab dibandingkan ilmu Bang? Ya itu tadi, karena biar bisa memuliakan ilmu juga ya kan. Karena kan ulama ada yang mengatakan kami mempelajari adab sebagaimana mempelajari ilmu, dan juga ada yang bilang kami mempelajari adab terlebih dahulu kemudian mempelajari ilmu. Dan hikmah yang saya dapat di sini adalah, kalau yang saya lihat adalah ulama-ulama ini
benar-benar menghargai apa itu ilmu, benar-benar menghargai ilmu gitu. Bahkan ada yang memperjuangkan hanya demi ilmu, mereka menjual harta-harta mereka gitu, harta-harta berharga mereka, seperti itu. Cukup kali teman-teman, apa ada yang mau tanya lagi nih teman-teman? Jadi hukum menjadi pemburu ilmu tuh kayak gitu tuh ya teman-teman, yang sudah kita Iya, dengar tadi. jadi harus dikejar ilmu itu gitu. Tapi Jangan sampai lelah. jangan sampai lelah. Effortnya harus gede gitu teman-teman ya. Dan ingat, menuntut ilmu itu yang penting prosesnya bukan hasilnya. Kalau teman-teman mengejar hasil saja, semua bisa dikerjakan, mau halal mau haram, yang penting hasil. Tapi kalau misalkan proses dan orientasinya adalah ibadah, orientasinya adalah karena Allah, insya Allah proses tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Benar. Kunci utama dalam menuntut ilmu dan menurut Islam itu apa? Kunci menuntut ilmu, gimana tadi? Saya juga lupa teman-teman. Kunci utama dalam menuntut ilmu menurut Islam. Kunci dalam menuntut ilmu adalah yang pertama, ikhlas karena Allah. Niatkan teman-teman menuntut ilmu karena Allah. Jangan menuntut ilmu karena ingin mendapat seseorang. Jangan menuntut ilmu karena agar kita dibilang orang paling pintar di antara teman-teman kita. Karena ilmu itu kan ibaratnya untuk mencerahkan lingkungan kita gitu kan, untuk mencerahkan kita semua gitu. Jangan sampai ilmu itu hanya menjadi alat kesombongan kita belaka, seperti itu. Pesma gitu ya. Iya. Jadi ya benar-benar harus diluruskan niat kita untuk mencari ilmu. Gitu. Tujuannya gitu Iya. ya. Dan juga jangan lupa teman-teman perhatikan, kalau mencari ilmu kan teman-teman pasti bayar kan. Iya. Ada apa maksudnya? Ya Ada maksudnya sih. uang lah ya. Ya ada perlu bekal yang harus disiapkan gitu. Kalau misalkan teman-teman atau mungkin Rida kuliah di sini pasti kan ada bayaran gitu kan. Nah, coba diperhatikan harta yang didapat itu dari mana gitu. Apakah halal atau haram? Ya, karena di situ juga harus diperhatikan. Terus yang selanjutnya adalah gimana caranya biar ilmu itu disampaikan oleh teman selanjutnya gitu. Jadi jangan sampai ilmu yang kita ilmu yang kita dapat itu harus diteruskan biar kita pahalanya mengalir terus sampai meninggal pun sampai juga meninggal pun tetap. Sampai meninggal Orang bakal mengingat nih ilmu yang pernah dia pakai dan iya dikasih tuh. betul. Jadi pahalanya mengalir teman-teman. Nah, seberapa penting sih kita menuntut ilmu dalam ajaran Islam, Bang? Wah, Itu penting kalau sih. ditanya penting banget ya. Banget. Ya diskusi kita dari tadi kan yang sudah saya jelaskan juga panjang lebar. Terus pentingnya menuntut ilmu, kewajibannya, perintahnya. Bahkan ayat pertama yang turun, ayat Al-Quran pertama yang turun itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita disuruh membaca. Maksudnya membaca itu bagaimana? Bukan hanya Baca, jangan sekedar baca. Ya. Kan harus iya. memahami. Jadi gitu. Kok gitu ya? grogi nih teman-teman. Dan soalnya sih ya, Bang. Aduh iya nih. Mengapa para ulama mendahulukan mempelajari adab dibandingkan ilmu, Bang? Itu kayaknya pertanyaannya sama ya yang tadi ya. Iya. Apakah yang dimaksud nih, Bang? Apakah yang dimaksud peribahasa tuntut ilmu sampai ke negeri Cina? Gitu kan biasanya tuh kayak anak zaman sekarang kalau update status captionnya kayak jangan lupa ya Jangan lupa menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Sampai Padahal kan Cina. nggak belajar, dia cuma update doang. Jauh-jauh ke Cina cuman Iya. flexing, aduh susah juga kan. Ya, peribahasa emang kita bisa ambil baiknya, bisa kita ambil buruknya ya. Kalau misalkan ini perlu saya jelaskan ya, kalau misalkan peribahasa ini bukan hadis gitu. Hadis ini kalau menurut Syekh Albani, hadis ini maudhu palsu karena pusat pendidikan pada masa itu tuh bukan di Cina tapi bukan di Cina lah intinya kan, karena peradaban waktu itu maju di
Timur Tengah gitu kan. Tapi yang bisa kita ambil adalah penuntut ilmu lah untuk hal-hal yang bermanfaat gitu. Walau mau itu dari Cina, mau itu dari Arab, mau itu dari Indonesia, tetap kita harus mencari ilmu gitu. Mau dimanapun kita berada, kita Intinya diwajibkan kejar ilmu lah sejauh mungkin. iya, kejar ilmu. Perjuangannya jangan sampai situ aja, tapi terus diteruskan bahkan sampai kita mati gitu. Apa lagi? Mau closing statement apa? Apa lagi? Apa yang teman-teman di sini mau nanya-nanya? Udah sih nggak ada. Cukup. Cukup. Kita cukupin Kak aja kali ya Bang ya. Udah sore juga. Oh iya. Mungkin Bang Faisal juga mau menyusun skripsi lagi. Ya, gitu deh. Ya, padahal mungkin. Oke, baik teman-teman. Jadi kesimpulan dari tema ini yaitu dikarenakan kita membawa tema pemburu ilmu. Mengapa kita membawa materi ini? Karena kita sebagai manusia diberikan akal dan itu yang membedakan makhluk ciptaan Allah. Ilmu itu sangat penting untuk manusia karena ilmu membantu kemajuan berpikir, bertindak ataupun mengambil keputusan. Dikarenakan ilmu itu dipelajari hingga akhir hayatnya seseorang. Gimana nih Bang Faisal, ada pertanyaan lagi atau ada yang ingin disampaikan sebelum menutup gitu lah ya? Oke. Oh, pertanyaan? Enggak. Kalau pertanyaan enggak ada. Kesimpulan Adanya aja. pernyataan. Oh, Oke, mungkin closing statement ya. ya. Ya, teman-teman mahasiswa silakan dalam menuntut ilmu untuk memasang orientasi teman-teman agar orientasinya adalah prosesnya, jangan berorientasi kepada hasilnya. Karena kalau kata Bu Hamka, tugas kita adalah berjuang. Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tetapi tugas kita adalah berjuang. Karena dengan berjuang kita akan mendapat kesempatan untuk berhasil. Seperti itu. Ya, mungkin itu aja. Langsung tutup. Jadi kesimpulan dari Bang Faisal itu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Lida dan teman-teman HMF.